Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia masih bersama dengan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Saya ingin ke Bang Doli. Bang Doli, tadi Mas Umam menyatakan bahwa ini artinya PDIP yang selama ini memang mendukung satu keluarga ya, bukan hanya Pak Jokowi tapi juga Gibran dan termasuk Bobi Nasution. Ini akan membuka istilahnya luka yang cukup serius. Kemudian dinyatakan bahwa ini artinya Golkar siap berhadapan-hadapan dengan PDIP. Apakah seperti itu, Bang Doli? Saya kira bukan begitu cara memandangnya ya. Sekira ini kan pemilu itu kan memang adalah agenda rutin kebangsaan kita, ya, agenda negara kita yang itu memang diwajibkan berdasarkan konsensus kita untuk memilih pemimpin kita. Gitu. Dan ini kan menjadi suatu hal yang biasa, ada kompetisi antara partai politik, ya. Nah, bahwa kali ini kemudian ya ada keluarga besar, ada keluarga besar yang menjadi bagian dari keluarga besar PDIP kemudian memilih jalan yang lain, pilihan yang lain. Ya saya kira kan memaknainya harus juga pada konteks politik ya, bukan soal ya hubungan kemanusiaan, keluarga dan segala macamnya seperti itu gitu. Nah, jadi pertama, kalau dalam konteks Golkar, kami dengan semua partai politik, termasuk PDIP, punya hubungan yang baik dalam konteks kita sebagai kekuatan politik yang membangun bangsa dan negara. Ya, sudah cukup panjang perjalanan kita sebagai sebuah bangsa dan komunikasi, apalagi Golkar dan PDIP ini kan dua dari tiga partai yang tertua yang sampai sekarang ada ya sejak di Orde Baru gitu. Jadi saya kira kita punya hubungan yang bagus dan kita juga sudah menganggap selama ini pemilu itu menjadi sesuatu yang ya arena kompetisi biasa saja. Kita pernah bekerja sama ya, 2019 kami tergabung dalam koalisi yang sama mendukung Pak Jokowi. Di pemilu-pemilu kepala daerah kami juga sering membangun koalisi bersama untuk mendukung calon kepala daerah tertentu gitu. Tapi juga kami sudah terbiasa berkompetisi dengan PDIP gitu. Nah, jadi Oke, dalam konteks Golkar posisinya seperti itu. Nah, kalau oke. kemudian dikaitkan dengan Pak Jokowi dan keluarga dan hubungannya dengan PDIP, ya sekali lagi kan itu urusan internal PDIP ya. Kami tidak mau ikut campur. eh, Kami juga punya mekanisme sendiri di dalam internal Partai Golkar yang saya yakin juga PDIP tidak pernah ikut campur selama ini gitu. Jadi Oke. kalau selama ini mereka punya hubungan baik, punya sejarah baik ya antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP, bahwa kemudian sekarang orang memandang kan kita belum tentu, belum tahu loh, kita belum Hmm, belum bisa memastikan apa betul ada masalah apa tidak antara mereka gitu ya. hmm, Kalau lihat dari pernyataannya Ibu Puan kan sepertinya nggak ada masalah. Ibu Puan mengatakan saudara Gibran itu seperti adiknya, pada saat punya keinginan untuk maju, eh, oke, seorang adik mendatangi kakaknya, pamitan gitu ya. Dan menurut Bu Puan kan tidak ada masalah oke. gitu sampai sekarang. Tidak ada masalah Jadi ya, ini yang saya dinyatakan oleh PDIP sejauh ini. ya Mas artinya Umam? gini, Oke. artinya kita bisa memastikan apa ada masalah apa tidak gitu ya. Hmm, Tetapi kalaupun dalam kaitan itu konteks itu kami Partai Golkar tidak ingin masuk dan karena itu urusan oke. internal Itu partai ranah partai PDIP. politik masing-masing. Mas Umam, gimana Anda menanggapi ini? Ya, Tidak ada masalah katanya. Tapi kalau kita melihat dinamikanya selama ini, apakah akhirnya nanti PDIP akhirnya bisa legowo begitu? Satu keluarga nanti berpindah jalan, tadi kalau kata Bang Doli. Ya, semua itu memang akan diputuskan pada satu titik kalkulasi yang tentu cukup matang. Dan di level ini tentu Golkar sudah mensimulasikan dengan baik dan Golkar juga sudah siap dengan segala risiko dan konsekuensi dari keputusannya misalnya untuk menerima Gibran menjadi bagian dari keluarga besar Golkar. Di satu sisi tentu tadi akan ada impact secara politik dalam konteks komunikasi politik antara PDIP dengan Golkar. Tetapi kita tahu sendiri, Golkar termasuk partai politik yang cukup fleksibel di dalam konteks menghadapi berbagai dinamika terkait dengan konteks kontestasi dan juga perbedaan kepentingan. Tetapi di saat tampaknya dengan menghadirkan Golkar menjadi bagian dari rumah besar yang baru bagi Gibran,
tampaknya Golkar juga mencoba untuk mentarget untuk mendapatkan kutel efek atau efek ekor jas dari proses kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Pertanyaannya kemudian, apakah dalam proses transformasi dari PDIP ke Golkar, apakah kemudian itu bisa mengonversi basis suara Golkar yang cukup besar, yang berasal dari dukungan kepada Gibran atau tidak. Nah, semua itu tentu akan bergantung pada proses sosialisasi yang dilakukan oleh Golkar untuk meyakinkan bahwa memang betul Gibran adalah representasi dari kekuatan mesin politik Golkar. Tetapi kalau misal ternyata tidak optimal proses sosialisasinya, barangkali juga realisasi untuk mendapatkan kutel efek tadi tidak begitu optimal. Nah, situasi ini yang tampaknya akan terus dilakukan oleh Golkar dan juga tentu akan memperkuat di basis koalisi Indonesia Maju. Karena bagaimanapun juga capresnya dari partai di koalisi Indonesia Maju dan cawapresnya kalau sekarang menjadi bagian dari Golkar, maka representasi juga dari bagian dari mesin politik di keluarga besar koalisi Indonesia Maju. Baik, Bang Doli, terakhir nanti Pak Jokowi dikonfirmasi akan datang dan akan memberikan arahan. Arahan apa yang akan diberikan Pak Jokowi nanti, Bang Doli? Ya, nanti kalau saya ya pasti yang paling tahu Pak Presiden ya. Tapi seperti biasanya kan Pak Presiden itu hadir di setiap hari-hari yang penting buat semua partai politik ya. Termasuk nanti malam acara ulang tahun Golkar yang ke-59. Dan setiap hari ulang tahun Golkar, alhamdulillah Pak Jokowi hadir terus ya. Dan seperti biasanya kalau beliau hadir itu memberikan pesan-pesan yang baik dan positif ya, konstruktif untuk bagaimana membangun partai politik ini secara baik, dan juga ada pesan-pesan yang bagaimana kita semuanya sebagai elemen bangsa termasuk partai politik ikut sangat serius membangun bangsa dan negara kita ini. Saya kira seputar itulah nanti juga yang akan disampaikan oleh Pak Presiden. Baik. Kita nantikan nanti ya, karena memang selama ini memberikan pesan selama ulang tahun partai politik. Bedanya kali ini Pak Jokowi sudah merestui anaknya maju. Nanti kita akan lihat. Bang Doli terima kasih ya, hati-hati di jalan. Mas Umam juga terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.